2014 ya. Sebelumnya saya S3 2006 2007 ya. Lalu sempat kerja dulu di Jepang ya, 3,5 tahun. Setelah itu kerja di Indonesia di PT Astra Daihatsu dan setelah itu tahun 2014 gabung di BINUS. Kira-kira demikian sejarah singkat saya sampai kita bertemu di BINUS ini. Nanti Bapak Ibu juga pasti untuk menuliskan historinya ya, terutama histori keinsinyuran. Oke, saya izin share terkait dengan briefing karena Bapak Ibu yang ada di sini adalah yang sudah direkomendasikan untuk mengikuti PSPPI jalur RPL ya, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Namanya juga rekognisi ya, jadi berbeda dengan reguler yang ada perkuliahan. Di sini tidak ada perkuliahan ya Bapak Ibu, jadi pekerjaan ya, pengalaman pekerjaan keinsinyuran Bapak Ibu itu yang nantinya akan ditransfer atau direkognisi ya ke dalam portofolio RPL nanti. Nah, ini kita coba untuk pengisiannya. Ini saya masih belum bisa nih. Pak Kelvin, boleh Pak Kelvin, saya boleh diberikan kesempatan untuk ini. Baik, Pak. Sudah ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, ini selama ini Bapak Ibu dengan Pak Kelvin ya. Jadi tetap semangat, tetap berkaitan ya. Nanti juga akan isi form untuk apa jaket alma mater nih. Salah. Nah, oh Pak, ada Pak Sanubi nih. Halo Pak Sanubi, Bapak masih di ini ya Pak, di Timur Tengah ya. Bapak di Qatar atau di Abu Dhabi ya Pak ya, Pak Sanubi. Siapa Pak Tito? Selamat pagi. Apa Sa- kabar? Iya, ketemu lagi kita Pak. Iya nih, Betul ya. nih Bapak Ibu, Pak Sanubi ini ya, apa alumni S2 Magister Industrial Engineering ya. Oke. Ya, selamat bertemu kembali ya Pak. Nanti kita coba untuk apa briefing terkait dengan pengisian ya, pengisian. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan diberikan link ya, link di mana untuk mengisi. Yang saya kasih di sini itu adalah format docnya ya, docnya. Jadi nanti habis dari sini Bapak Ibu bisa mengisi-isi dulu ini. Di sini nanti begitu linknya sudah diberikan oleh Pak Kelvin ya, tiap orang masing-masing itu nanti bisa tinggal copy paste ya, gitu. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, Bapak Ibu, itu adalah data pribadi Bapak Ibu ya. Nanti dituliskan di sini sesuai dengan apa yang diminta ya. Ini namanya data pribadi pemohon. Lalu kita masuk ke isian portofolio RPL. Isian portofolio RPL, mata kuliah. Ini mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Ini mata kuliah nih. Iya, mata kuliah pertama adalah mata kuliah kode etik profesi keinsinyuran ya atau Code of Conduct and Ethics of Engineer Profession ya. Di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi ya. Pertama keterlibatan dalam tindakan kriminal ya. Tentu saja Bapak Ibu akan menjawab tidak ya. Tapi tidaknya itu perlu di apa dikasih dokumen pendukung. Jadi semua yang Bapak Ibu isi di sini kecuali esai ya nanti itu adalah apa isian yang disertai dengan dokumen pendukung gitu ya. Nah, kalau yang ini tindakan eh, terlibat tindakan kriminal tidak. Nah,
dokumen pendukungnya adalah SKCK, ya, SKCK dari kepolisian. Mungkin Bapak Ibu ada tinggalnya SKCK itu kan sesuai dengan KTP ya. Nanti ada yang tidak sedang ada di site, lagi tidak ada di tempat tinggal yang sesuai dengan KTP. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa isi SKCK online-nya ya. Atau nanti begitu ada kesempatan untuk menjadi SKCK bisa diberikan. Oke, yuk. Oke, lalu yang kedua menerima surat peringatan. Nah, tentu saja juga ya saya nggak tahu ya, harusnya sih tidak. Tapi kalau memang pernah ya ini saja. Tapi dokumen pendukungnya adalah surat dari HRD Bapak Ibu ya, tempat Bapak Ibu bekerja. Nah, yang menyatakan bahwa Bapak Ibu memang sedang bekerja di sini dengan jabatan seperti ini. Itu. Lalu menerima penghargaan. Nah, ini juga ya, penghargaan itu ternyata juga menjadi isian pada mata kuliah Kode Etik Profesi Keinsinyuran ini. Jadi terkait dengan penghargaan ini boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh lima ya Bapak Ibu ya. Tergantung Bapak Ibu pernah menerima penghargaannya berapa banyak, silahkan. Gitu. Juga pengembangan diri saat bekerja ini diisinya dengan kegiatan seminar ya ataupun apa yang berkaitan dengan keinsinyuran untuk pengembangan dirinya. Ini yang untuk satu, oke, yaitu pengalaman bekerja di bidang keinsinyuran. Oke, nanti saya inikan dulu ya satu sampai selesai. Nanti setelah itu ada pertanyaan di tiap mata kuliah. Masuk ke komponen kedua, ya Bapak Ibu diminta atau diharapkan sudah kita sebagai insinyur ya, itu mengikuti yang namanya seminar, training, workshop. Pastilah, nggak mungkin kita sebagai insinyur itu terus-menerus di situ ya. Tapi kita diminta untuk terus berkembang. Nah di sini, Bapak Ibu, itu ada dua perannya. Bukan hanya sebagai peserta ya Bapak Ibu, terutama sebagai pembicara nih. Pembicara itu peran atau role Bapak Ibu itu pembicara pada seminar, workshop atau training yang berkaitan dengan kode etik tentunya ya. Contoh untuk yang peserta dulu ya. Untuk yang peserta ketika Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan, itu kan pasti ada yang namanya induksi perusahaan tersebut ya atau pengenalan perusahaan. Nah, itu Bapak Ibu sudah menjadi peserta nih. Kalau Bapak Ibu 2 atau 3 kali ya pindah perusahaan atau beberapa kali sudah bekerja di beberapa perusahaan, ya sudah setiap induksi itu bisa Bapak Ibu lampirkan sebagai kepesertaan Bapak Ibu pada training workshop yang berkaitan dengan kode etik. Nah, sekarang pembicara ya. Nah, pembicara itu seperti apa? Sama seperti ketika Bapak Ibu pada saat masuk, setelah 2 atau 3 tahun Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh HR atau ditunjuk ya oleh atasan untuk menjadi salah satu pembicara untuk pegawai baru. Nah, Bapak Ibu itu perannya adalah sebagai pembicara untuk hal yang sama ya. Padahal nggak apa-apa itu. Atau Bapak Ibu dikirim dari perusahaan ya untuk pelatihan ISO ya atau pelatihan audit eksternal ya. Bapak Ibu sebagai peserta. Tapi ketika Bapak Ibu men-sharingkan isi dari ISO tersebut kepada peers ya, kepada karyawan internal, Bapak Ibu sebagai pembicara. Makanya di sini ada levelnya nih Bapak Ibu, ada level internal atau tempat kita bekerja, ada level nasional di mana bukan hanya tempat kita bekerja pesertanya, tapi juga secara nasional ya, yang melibatkan vendor atau dari perusahaan lain, dan juga internasional. Nah ini ada kesempatan Bapak Ibu berbicara di event internasional, ya, bila diundang biasanya ya.
Nah, bukti karena itu kan tadi setiap yang Bapak Ibu isi harus nama judul seminarnya, ya karena peran, lalu dokumen pendukung. Dokumen pendukung untuk setiap seminar, training, workshop adalah satu sertifikat, ya. Sertifikat itu sudah menjadi apa ya, sudah sangat mantap lah sebagai dokumen pendukung. Bagaimana kalau tidak ada dokumen pendukung berupa sertifikat? Surat undangan, misalkan ya, surat undangan dari vendor atau dari tempat Bapak Ibu di mana nanti menjadi pembicara, atau surat tugas, ya kan biasanya dari tolong untuk ini surat tugas dari atasan atau dari HR gitu ya, silakan boleh. Kalau tidak ada juga, nah Bapak Ibu coba untuk menulis surat keterangan di bawah tanda tangan ya. Jadi saya yang bertanda tangan di bawah ini nama telah melaksanakan ya seminar apa pada atau kapan ya intinya ya. Dan pernyataan ya bahwa yang saya tuliskan ini adalah benar dan saya dapat berani untuk bila ketahuan tidak benar ya pernyataan ini. Lalu Bapak Ibu tanda tangan. Dan ininya eh, di bawahnya lampirannya adalah foto ya. Foto-foto kegiatan pada saat Bapak Ibu melaksanakan seminar, training atau workshop tadi. Levelnya tadi ya, ada yang internal yang isinya tempat kita bekerja, orang-orangnya yang hadir. Nasional bukan hanya tempat kita bekerja, dan juga ada internasional yang melibatkan lebih dari 2 negara. Oke, untuk yang seminar, training, workshop, dan lalu ke pengalaman organisasi ini, bidang keinsinyuran. Ini juga termasuk dalam rekognisi untuk mata kuliah kode etik ya. Ini apa? Contoh ya, Bapak Ibu anggota PII. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menjadi anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Ya, itu kita juga PSPP ini juga berkoordinasi dan bekerja sama ya dengan PII ya. Bahwa nanti setiap lulusan dari PSPPI BINUS juga kami lampirkan untuk ke PII. Jadi ketika Bapak Ibu mau ngelamar sudah nggak apa-apa gitu. Nah ini juga bisa, setahu saya yang kemarin-kemarin tuh 1 hari jadi Bapak Ibu untuk anggota PII. Selain anggota PII, anggota misalkan PEI ya, Persatuan Ergonomik Indonesia ya, atau apa gitu, PEI itu ada tuh. Misalkan logistik, silakan ya. IEEE mungkin Bapak Ibu ya. Atau bahkan di tempat kerja Bapak Ibu serikat buruh, itu juga boleh Bapak Ibu. Yang dosen boleh menampilkan juga sertifikasi dosen ya, Serdos ya. Silakan bahwa ini menjadi pengalaman bidang organisasi, bidang keinsinyuran ya. Nah, ini dituliskan tanggung jawab dan periode aktifnya. Jadi semua yang diisikan di sini untuk pengisian RPL PSPP ini adalah basisnya setelah S1 ya Bapak Ibu. Jadi biasanya tanggal yang ada di ijazah itu kan ada tanggal kelulusan ya. Nah, sejak dari situ. Kalau sebelum dari situ berarti Bapak Ibu masih mahasiswa, jadi tidak bisa ya, tidak bisa diakui. Karena sampai saat ini masih yang setelah S1 ya Bapak Ibu, S1. Kira-kira demikian untuk mata kuliah kode etik profesi keinsinyuran. Monggo Bapak Ibu feel free untuk ada yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Selamat pagi Pak Bapak. Ya, lagi Ibu Ayu. Saya
Pak, ya saya Risayu mau izin bertanya. Berarti untuk yang seminar training ataupun workshopnya itu pun yang berlakunya berarti setelah kita selesai S1 kan ya? Betul, betul, Bu. Betul, betul. Kalau gitu. Makasih Pak Toto. Ya, siap. Selamat Nah, pagi Pak Tota. oh ya, Saya Heri Pak, izin bertanya. siap. Pak Heri, monggo Pak. Untuk apa namanya? Untuk sertifikat, itu kan ada Ya, nasional dan internasional. ya, Maksudnya nasional dan internasional ini apakah maksudnya nasional itu dari pemerintahan atau dari mana ya maksudnya gimana? ya. Ya. Kalau nasional ini Pak, ya, Hmm. jadi level yang pertama itu internal ya Pak ya. Ya. Tadi kayak misalkan Bapak misalkan diminta oleh HR untuk menjadi salah satu pembicara ya yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan atau apapun ya yang diminta oleh HR yang berkaitan tentunya dengan internal perusahaan kan. Nah itu kan pasti pesertanya nggak ada orang lain selain dari orang internal kan ya, pegawai baru gitu ya kan. Nah ini. Betul betul. Kalau yang pesertanya itu selain daripada pegawai baru atau peer atau tempat bekerja Bapak Ibu ya, yaitu dengan hadirnya orang lain dari PT lain. Nah, itu nasional. Contohnya dari vendor misalkan ya. Vendor. Nah, itu kan dari PT lain ya. Itu namanya sudah nasional. Oh, baik baik Pak. Mm-mm. Levelnya internasional itu kalau pesertanya sudah lebih dari satu negara, bukan hanya Indonesia. Itu tapi tetap dalam koridor kode etik ya, etika profesi keinsinyuran. Apa sih yang berkaitan dengan etika profesi keinsinyuran? Ya karena Bapak Ibu yang sedang bekerja sekarang ya, ya Bapak Ibu yang semua yang berkaitan dengan ke peraturan perusahaan. Nah, itu juga tuh bisa ya. Misalkan perusahaan kan kadang suka ada perubahan peraturan atau update peraturan ya. Nah, Bapak Ibu menjadi kepanjangan tangan bagi anak buah Bapak Ibu misalkan. Entah itu terkait dengan peraturan BPJS, terkait dengan peraturan asuransi atau bahkan tentang bonus ya, silakan saja. Baik Pak Dito, terima kasih banyak sudah Iya. sangat jelas. Siap. Terima kasih Pak Heri. Oh, izin bertanya, Pak. Ya, Pak Yogi, Eh, monggo Pak. ya, perkenal Pak. Ya, Mau bertanya, Pak. Ini terkait organisasi engineering gitu, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak, jika tidak ada organisasi engineering itu bagaimana, Pak ya? Harus diisi apakah, Pak? Ya, wah, setelah dari S1 gitu, Pak. ya. Ini Ya, Pak. Bapak Ibu, ini kan ada penilaian ya, ada poin-poinnya. Dari dikti minta tidak boleh kurang dari 75 lah penilaian atau grade-nya B. Tidak boleh kurang karena kalau kurang dari itu mata kuliah tersebut jadi tidak lulus. Jadi saya sangat mengharapkan ya harusnya semua ya. Semua komponen ini Bapak Ibu isi nih. Semakin banyak tentunya akan semakin baik ya. Gitu. Kayak ini tadi berapa sih minimalnya? Yang sampai saat ini 3 kali menjadi pembicara, perannya Bapak Ibu menjadi pembicara ya, dan 3 peserta itu sepanjang sejarahnya lulus ya, gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena jangan sampai kurang, takutnya nanti dari asesor itu apa ya, nilainya kurang lah. Apalagi kalau sampai ininya tidak diisi ini. Makanya harus diisi semuanya Bapak Ibu ya. Saya yakin lah Bapak Ibu pasti aktif juga lah di bidang keinsinyuran. Tapi in case ya, in case Bapak Ibu tetap nggak ada nih, Bapak Ibu jadi anggota PII aja. Nanti saya kasih kontaknya untuk menghubungi orang PII untuk menjadi anggota. Nah nanti kartu anggotanya itu yang ditaruh di sini sebagai bukti pendukung.
Untuk jadi anggota baru nih mulainya ya Januari sampai Desember ya. Januari sampai Desember itu bayarnya 300 anggota iuran tahunan 300.000 dan 100.000 registrasi ya. Jadi 400.000 untuk awal, kedepannya itu 300.000. Itu anggota PII. Gitu Pak. Kalau Bapak juga jadi anggota apa ya, menjadi forum komunikasi gitu. Monggo silakan aja. Kan banyak juga forum komunikasi ini yang sudah mendapatkan badan hukum ya. Ada juga kan. Nah, itu silakan. Baik Pak, jika pertanyaannya Pak, kalau misalnya anggota kayak coating inspektor, apakah bisa masuk terkategori organisasi tersebut Pak? Silakan diisikan saja dulu Pak. Makanya Oh, tadi isikan saya aja bilang. dulu. Ya baik Pak. Nanti Iya. biar asesor nanti. Karena nanti setelah Bapak Ibu mengisi, bisa jadi nanti Bapak Ibu dipanggil ya untuk wawancara, untuk klarifikasi. Benar nggak ini yang ini, maksudnya apa? Misalkan asesornya itu butuh klarifikasi ya. Ada interview, sesi interview. Walaupun itu prerogatifnya asesor ya, bisa memanggil, bisa tidak. Kalau perlu klarifikasi, Bapak Ibu akan dipanggil. Oke Gitu? Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, kita bisa lanjut atau mau ada satu lagi mungkin? Satu lagi, Saya Pak. izin, ada Pak. lagi. Oh iya ya, Pak Hamzah. Ya, monggo Pak. Iya, mau tanya untuk deadline pengisiannya kapan ya, Pak? Deadline. Nah, ini sekarang tanggal 7 ya. 10 hari, tapi bukan ini ya, tapi saya minta nanti ya akan ada diinikan oleh Pak Kelvin, karena Pak Kelvin yang akan memberikan linknya ke Bapak Ibu nih. Ya. Sebisa mungkin sih ASAP ya. Jadi saya minta ini supaya Bapak Ibu juga punya waktu untuk mengumpulkan ya, terutama mengumpulkan dokumen-dokumen pendukungnya ya. Dokumen-dokumen pendukung supaya Bapak Ibu bisa mengisi ini dulu. Sambil menanti apa namanya link ya buat tempat yang akan diakses oleh asesor nanti, evaluator nanti, Bapak Ibu bisa mengisi di sini dulu nih. Bisa mengisi di sini apa nih seminar apa gitu kapan tanggalnya ya. Jadi nanti tinggal pindah-pindahin ke linknya. Gitu Pak. Makasih, Pak Nah, Tot. baik. Nah, ini ada bukti masih dicari. Nah, ini kenapa? Bapak Ibu ingat tapi buktinya belum ada gitu. Tapi Bapak Ibu tuh kalau ke kode etik ini belum selesai atau buktinya belum di ini belum di-upload ya. Bapak Ibu nggak bisa ke selanjutnya, mata kuliah selanjutnya. Padahal kan pengen tahu juga ya isiannya tuh apa di selanjutnya itu. Walaupun di sini akan diterangkan sih. Nah, itu Bapak Ibu bisa dummy dulu ya, tapi nanti dicatat ya, jangan sampai salah gitu. Maksudnya dummy ini untuk bisa ke step selanjutnya. Tapi dicatat supaya jangan sampai kebablasan apa dokumen pendukungnya itu masih dummy. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pak, ini Pak, Iya, ya saya Iqbal Pak mau bertanya juga Pak perihal ya, dokumen pendukung ini Pak. Kan ini kan ya, ada beberapa seminar yang misalkan di internal Pak tempat bekerja. Contoh ya, kayak saya Pak, saya kan posisi sebagai manajer nih Pak di tempat kerja. Terkadang saya iya, kan juga kadang memberikan informasi-informasi seperti kayak tadi kan Pak ada aturan perusahaan terbaru atau iya. bagaimana. Hmm. Itu kan jarang Pak ada sertifikatnya atau apa ya Pak. Itu gimana Pak untuk dokumen pendukungnya Pak? Ada surat tugas nggak? Wah, terkadang Tidak ada juga. Nah, berarti iya. lewat surat keterangan di bawah tanda tangan tadi. Nanti Oke. itunya apa misalkan ada emailnya, emailnya itu juga dilampirkan. Ada foto kegiatan itu dilampirkan. Itu Pak. Kalau foto Kira-kira. kayaknya mungkin ada tuh Pak. Cuman yang kayak
dokumen ini Pak yang nggak ada Pak kayaknya Pak. Dokumen apa? Kalau ya kayak itu dokumen pendukungnya. Contoh kayak saya memberikan pengarahan ke, ke karyawan atau bagaimana itu. Ya, eh, itu lewat ini aja Pak, surat keterangan di bawah tanda tangan tadi. oh gitu aja ya Pak. Ya, Siap, siap. Baik, oke, oke Pak. Siap, thank makasih ya you. Pak. Satu lagi, Pak. Kasih. Boleh. Tadi Pak Syarmubi ya? Oh, Iya, Pak. monggo Pak. Ya, begini, Pak. Jadi kita kan sebagai pembicara juga ya, tapi kan internal di perusahaan nih, Pak ya. Ya, Nah, kita kan ada bukti memang, ada laporannya seperti refreshing training kayak gitu kan ada formnya kan. ya, Ya, di form itu kan ada kopnya perusahaan. ya. Ya, nah di kop perusahaan itu kan secara legal kita tidak boleh men-share segala sesuatu yang internal gitu, Pak. Apakah kopnya itu saya bisa tutup lalu saya scan terus atau gimana, Pak? Kira-kira solusinya, Pak. Oh, Sedangkan sebagai mm-mm. pembicara ini ya saya bisa dikatakan terus-terusan gitu. Tapi secara peraturan perusahaan kita tidak boleh men-share apapun yang ada di dalamnya. Jadi kira-kira gimana itu, Pak? Hmm, Kalau begitu Pak, karena ini kan begini Pak ya, ini kan nggak ada yang tahu ya, karena memang untuk kegiatan di sini tuh nggak akan kesebar juga sih Pak, nggak akan kesebar. Jadi boleh dari Bapak ya, kalau memang harus mentaati yang seperti itu boleh ditutup Pak. Tapi pastikan Bapak itu melampirkan pada saat ini bekerja di mana ya Pak ya. Siap, Pak. Siap. Entah Kalau itu begitu, apa kartunya gitu ya. oke. Sebenarnya sama saja sih Pak ya, karena Bapak udah melampirkan itu itunya juga. Ya, betul, Pak. Tapi nggak apa-apa, nanti kan supaya Bapak juga biar enak lah mengisinya. Tapi Ya, ya itu ya, ya pastikan karena ini supaya perkaranya masalahnya kode etik juga nih. betul Pak. Etik yang ini kan yang kita Iya, ini kan juga. betul. Iya, iya Pak, boleh Ya, Pak. terima kasih, Pak. Siap. Oke. Itu ya Bapak Ibu yang terkait kode etik nanti disimpan saja dulu pertanyaannya. Kita beralih ke mata kuliah kedua yaitu profesionalisme. Nah ini yang sama seperti tadi ya, yang di nomor 1 nanti bisa baca juga. Nah kita masuk ke profesionalisme. Nah di sini pendidikan formal ya. Yang pertama S1 Bapak Ibu itu dituliskan ya. Terus juga ijazahnya itu dilampirkan sebagai bukti pendukung. Ini tugas akhir judul ya, silakan. Lalu yang kedua itu sebenarnya ada nih Bapak Ibu, yaitu outstanding project ya, outstanding project experience ya. Nah di sini Bapak Ibu menuliskan esai. Esainya formatnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama itu nama proyeknya apa, lokasi pelaksanaan waktu proyek dari kapan sampai kapan, lalu deskripsi. Di mana di dalam deskripsi ini juga mungkin pada saat Bapak Ibu sebelum-sebelumnya ya dari sekarang. Ini adalah sekali lagi outstanding. Outstanding itu kan apa yang wah lah ya, yang yang menurut saya kan gitu ya. Menurut saya memiliki sejarah, menurut saya memiliki membekas gitu ya. Nah, silakan ya yang menurut Bapak Ibu menjadi proyek yang outstanding ya. Terserah Bapak Ibu apakah itu proyek yang paling mahal yang pernah Bapak Ibu tangani, proyek di mana Bapak Ibu pertama kali terjun dan paling banyak belajar ya. Nah, itu terserah Bapak Ibu ya. Itu adanya dideskripsikan nih. Minimal 500 kata ya. Kalau ada gambar, dokumen pendukung yang lain yang untuk menunjang apa yang menjadi deskripsi Bapak Ibu, silakan.
Ditutup dengan outstanding poinnya nih. Tadi ya, menjadi project yang paling mahal yang pernah saya tangani. Nah, paling mahal itu kan artinya resikonya kan juga lumayan ya. Nah, itu mungkin juga project di mana paling banyak belajar terkait dengan konstruksi dari A sampai Z-nya misalkan ya. Versi Bapak Ibu. Gitu ya. Lalu setelah itu masuk ke pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini diisi dari S1 sampai sekarang ya. Dari S1 kalau kebanyakan perusahaannya di atas 15 mungkin ya siapa tahu kan. Ya, cukup dituliskan yang pertama, kedua, lalu 3 terakhir lah. Kalau misalkan terlalu banyak ya. Terus disampaikan juga dari misalkan 2010 sampai 2018 saya bekerja di berapa perusahaan gitu. Untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang banyak ya. Oke, dituliskan levelnya ya. Mungkin dari sejak tamat itu adalah operasional ya. Dari operasional ke manajerial, lalu ke strategik ya. Itu pembagiannya seperti apa di bawah ini nih. Nah, ini strategik gini ya. General manager ya, direktur, komisioner, head lektor, lektor kepala, profesor, ini untuk dosen ya. Untuk dosen. Terus juga manajerial dan operasional. Nah, ini kira-kira pembagian untuk di sininya. Periodenya jangan lupa dan jabatannya. Ya, biasanya sih operasional dan jabatan itu kita sama-sama tahu lah ya. Cuma memang di tiap perusahaan kan suka beda. Bahwa di perusahaan A itu sudah levelnya manajerial kalau yang dengan jabatan ini misalkan. Nggak apa-apa, dituliskan saja. Lalu komponen ketiga, seminar, training, workshop. Nah, ini yang berkaitan dengan profesionalisme. Artinya, kalau tadi yang itu berkaitan dengan kode etik dan peraturan perusahaan, kalau ini adalah profesionalisme. Artinya, bidang profesi yang atau bidang ilmu yang Bapak Ibu tekuni, geluti. Baik setelah tamat S1 bahkan sampai sekarang, ya. Jadi itu perbedaannya ya, walaupun sama-sama seminar, training atau workshop, tapi kontennya berbeda ya. Kalau yang di atas itu yang berkaitan dengan kode etik, yang ini adalah berkaitan dengan bidang disiplin ilmu atau bidang profesi yang Bapak Ibu tekuni. Ininya sama, tanggalnya kapan, perannya apa, nama kegiatannya seminar atau training atau workshopnya apa, levelnya apa. Sama ya. Tapi beda isinya nih, ya. Pun diharapkan peran Bapak Ibu menjadi pembicara itu minimum 3, minimum ya. Dan peserta juga minimum 3. Makin banyak tentunya makin baik ya, Bapak Ibu. Lalu komponen keempat, jabatan terkait profesionalisme. Jadi yang nomor 4 dan nomor 2 ini sama ya. Ini karena ada di sini Bapak Ibu centang, tapi kalau misalkan di itunya Bapak Ibu tulis ya berapa tahun gitu. Atau dicentang juga ya. Institusinya jadi ini sama, yang membedakan adalah deskripsi kerjanya ya. Nah, nanti biarkan asesor atau evaluator yang menilai ya. Dengan jabatan ini dan deskripsi kerja seperti ini, misalkan ada yang perlu diklarifikasi, nanti Bapak Ibu juga akan dipanggil. Lalu yang kelima, hasil publikasi. Publikasi artinya gini Bapak Ibu, nggak semua orang memiliki publikasi ilmiah ya. Tapi bila Bapak Ibu memiliki publikasi ilmiah ya, contoh, ini contoh aja ya. Pada saat S1 Bapak Ibu, sayang ya, ini saya publikasikan atau bersama dosen dipublikasikan. Nah pasti kan itunya terbitnya setelah S1 ya. Nah itu boleh dituliskan di sini Bapak Ibu ya.
ataupun pada saat Bapak Ibu yang sudah mengambil S2, kan S2 kan wajib publikasi itu, silakan di sini ya. Entah itu jurnal, artikel umum, ini artikel umum ini seperti di mass media ya, koran gitu, majalah gitu ya, majalah teknologi silakan. Dituliskan penerbit dan tahun terbitannya ya. Pastinya tahun terbit ini di atas tahun dari Bapak Ibu lulus ya. Atau sama juga nggak apa-apa karena kan beda bulan ya. Bagi yang profesional gimana Pak? Kan gitu ya. Untuk yang belum memiliki publikasi ilmiah, jadi Bapak Ibu dapat menuliskan ya laporan proyek. Nah, laporan proyek yang pernah Bapak Ibu ikuti dan Bapak Ibu adalah penulisnya. Silakan dituliskan di sini. Ya. Supaya ini ya boleh ya sampai maksimum 10 lah. Kalau misalkan ada ya publikasi Bapak Ibu sampai 10. Kalau 6, 5 gitu ya, 5 lah. Itu juga udah cukup saya rasa ya. Nah itu Bapak Ibu, kira-kira untuk yang berkaitan dengan publikasi. Nah di dalam publikasi yang laporan proyek ini pastikan di halaman depan atau di halaman kedua ya, PDF ya, itu ada nama Bapak Ibunya ya. Atau Bapak Ibu terlibat dalam penulisan laporan proyek tersebut. Gitu ya. Silakan. Kira-kira demikian Bapak Ibu untuk 5 komponen dari mata kuliah profesionalisme ini. Ada yang mau ditanyakan? Selamat pagi Pak, mohon izin Pak, mau izin Ya, bertanya. Mike. Saya Ihsan Pak. Ya, Mau bertanya Pak tentang poin yang terakhir tadi Pak, oke. tentang publikasi. Nah publikasi ini kan biasanya saya itu banyak bikin konsep Pak, misalkan kayak di Kemhan ataupun di militer Pak ya. Saya bikin satu inovasi teknologi itu dari pertama presentasi, konsep desain PDF sampai jadi alat itu kan yang bikin saya Pak ya. Ya, Saya yang bikin sampai jadi alat, tapi secara resmi kita kan nggak bisa publish nih Pak. Karena itu kan lebih ke rahasia-rahasia di militer gitu Pak, ataupun di ya. instansi-instansi lain. Nah ini bentuk laporannya kayak gimana nanti Pak ya? Sarannya Pak. Hmm, Kalau foto videonya ada semua sih Pak. Dari pertama presentasi PDF-nya ada juga gitu Pak. Bisa saya sertakan Pak. kalau memang boleh Pak, jadi ya. Jadi judulnya Pak, judul proyeknya aja nggak apa-apa. Lalu bukti pendukungnya itu jangan video Pak, PPT yang di PDF kan aja. Oh siap. PPT-nya Bila saya presentasikan ya Pak diperbolehkan ya. ya, bila Baik, baik Pak. masih diperbolehkan itu silakan Pak. Baik, baik Pak. Siap. Makasih Tahunnya banyak Pak. Pak. Jangan lupa judulnya ya, judul ini judul project ya. Ya, makasih Pak. Baik Pak Isan. Monggo yang lain Bapak Ibu. Ada lagi? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Izin bertanya Pak. Ya, Pak Yogi. Ini saya Yogi Pak. Maaf Pak, mau izin bertanya untuk yang poin terakhir Pak. Ada masih ragu Pak. Poin Ya. terakhir, jika saya melampirkan laporan proyek Pak, itu masuk ke kategori jenis hasil publikasinya ke kategori buku ya Pak ya? Atau gimana Artikel Pak? umum aja ya? Artikel umum aja masuk kategorinya Pak ya? Iya, karena buku kan jelas nih berupa Oh. buku. Tapi ya kalau memang biasanya perusahaan itu majalah ya, bukan buku kan? Apa ada ya? Ya nggak, saya nggak mau Iya, menutup Pak. kemungkinan juga ya. Kalau memang dia Oh. berupanya buku ya buku dituliskan. Kalau enggak ya artikel umum. Oh, artikel umum aja Pak ya. Berarti kan nggak perlu ada eviden bahwasanya udah terbit secara media sosial, nggak perlu Pak ya? Ya di ini kan Pak, di apa di kantor kan? Iya Penerbitnya ya di kantor aja sih Pak, nggak ada disebarluaskan karena kan sifatnya rahasia juga Pak. Betul, internal internal perusahaan gitu ya penerbit. Iya betul Pak. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Pak, Oke. Tanya Pak, Siap. Monggo. Pak kalau untuk Pak yang Valentino. dipublikasikan itu kayak SOP itu termasuk nggak Pak ya? Kan di perusahaan itu bikin SOP. Itu termasuk nggak? Tuh, project Pak.
Yang ya itu yang untuk profesionalisme tadi loh, Pak. Iya ini kan. Ya. Heeh. Project. Ada Oh, nggak project, Pak? oh ada Pak. Iya, Pak. Enggak itu Project, Pak. project. Heeh. Jadi Oh, kalau SOP itu kan nya itu internal di mana, Pak? perusahaan ya. Itu Tapi yang maksudnya publikasi ini itu adalah terkait dengan laporan project, Pak. oh, Heeh. oh baik, Pak. Ya, ya banyak lah karena kita kerja kan gara-gara ada project ya. Ya. Pak, maaf Oke, Pak, ada mau lagi? tanya Pak. Ya, Pak Ya, Rehan. saya Raihan Pak. Nah, Mau tanya Pak buat ini untuk hasil publikasi terkait profesionalisme keinsinyuran Pak. Saya kan bekerja di bidang kontraktor ya Pak ya. Jadi yang notabene untuk proyeknya di beberapa perusahaan lain Pak. Untuk beberapa ya. pabrik gitu Pak. Nah, untuk judul publikasinya ini kebanyakannya sih hanya di sisi PDL, PPT atau apa ya, PPT evaluasi project dari awal sampai akhir, tapi tidak ada laporan sih Pak sebenarnya. Itu gimana Pak ya? Iya makanya yang berkaitan dengan proyek tersebut dan Bapak terlibat di dalamnya, ya dicoba submit saja, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Berarti Daripada PPT tadi kok diubah ke PDF ya Pak ya? ya, pokoknya jangan sampai kosong ya Bapak Ibu ya. Apapun di Oke, sini oke. jangan pernah biarkan kosong. Bapak Ibu kalau ragu atau apa kontak saya aja. Pak, ini gimana ya? Japri boleh ya. Kan udah ada kontaknya tuh. Monggo. Mau konsultasi dulu Pak, misalkan nggak enak di sini, monggo ya, silakan saja. Tapi kalau memang masih bisa secara general dan bisa diketahui, uh, jadi pertanyaan Bapak Ibu juga bisa, oh udah ditanyain tuh sama rekan yang sebelumnya, misalkan gitu ya. Monggo aja ya. Jadi Bapak Ibu, semua yang ada dituliskan di sini itu adalah berkaitan dengan proyek ya, bukan tugas rutin. Kayak nanti meeting. Oh, bukan itu, bukan tentang meeting, tentang ini, bukan. Tapi yang berkaitan dengan project yang sifatnya apa namanya ya, bukan terus-menerus dilakukan, tapi ada karena ya project itu ada, gitu Bapak Ibu ya. Publikasi ini kan juga project nih, karena project itu ada. Apa itu terus-terusan? Enggak kan? Project satu akan berbeda dengan project kedua dan project lainnya, gitu. Begitu juga dengan ini nih. Saya butuh seminar atau ini karena memang untuk peningkatan kompetensi misalkan. Iya kan? Ini kan project semua nih. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Saya Pak, kembali Ya, lagi Pak. siap, Pak. Begini Pak, apakah di form ini adalah seperti save, submit, atau nanti bisa diedit lagi Pak? Ya, ini nanti begitu Bapak sudah menuliskan save draft, Pak. Selalu ya, pastikan untuk klik save draft. Karena Bapak tinggal nanti dia ininya mati sedikit ya, karena kan ada yang 3 menit, 5 menit atau apa. Dia takutnya hilang, Pak. Karena pernah ada itu hilang. Dia nggak apa habis itu nggak nulis save draft. Jadi semua yang Bapak Ibu tulis save draft harusnya masih ada. Kalau tidak ada, nanti ada tim IT kita yang pastinya sih ada ya, nanti dikembalikan. Ada yang sedikit inilah. Begitu Pak, kira-kira. Jadi Bapak tuliskan saja dulu dan semua hasil tulisannya itu pastikan selalu save draft ya, gitu. Supaya Oke, nggak baik hilang. Pak. Bagus, bagus seperti itu Pak. Siap. Dari saya, Pak. Ya, monggo. Nah, ini terkait dengan profesionalisme, itu kan bukan harus melulu teknikal kan, bisa juga SDM, bisa juga K3, bisa juga teknikal dan sebagainya. Gimana, Pak? Ini ada lagi nanti nih mata kuliah ini satu lagi K3.
Nanti kita ke sana ya. Tapi maksudnya di sini profesionalisme itu adalah bidang keinsinyuran yang Bapak Ibu geluti. Gitu. Ya, Iya, saat ini kan kita geluti, memang kita di industri, ya, betul. di satu bidang industri, tapi kan di dalamnya ada juga SDM, bagaimana membangun produktivitas SDM, bagaimana safety-nya, healthy-nya, dan sebagainya gitu. Itu kan satu kesatuan. Apakah itu bisa diisi di sini? Ini kan ada berapa kolom nih? Ya, Artinya lebih dari satu kan, bukan harus melulu ke teknikal atau iya, bidang boleh keinsinyuran Bapak dan Bapak sebagainya. Ibu. Heeh. Oke, Tapi ya, supaya tidak redundant ya, jangan yang sudah diisikan di sini diisi lagi di sini. Karena kan pastinya beda ya. Kecuali profesionalisme Bapak Ibu, ya kita kan nggak tahu ya. Walaupun kita contoh aja ini ya. Saya tamatan teknik industri, teknik sipil atau teknik apa, tapi kerjanya di bagian HSE misalkan. Ya berarti profesi keinsinyuran yang kita geluti itu kan yang berkaitan dengan ke HSE. Profesionalisme ini nanti Bapak Ibu tulisnya dengan yang berkaitan dengan HSE karena di tempat kerja Bapak Ibu. Dan itu juga sama itu nantinya di sini yang Bapak Ibu isi di sini. Gitu ya. Nah, makanya kelihatan dari mana? Dari sini nih, pengalaman kerja nih. Gitu. Bisa menjawab nggak, Pak iya, Ruben? iya, paham, Nah, paham, 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 jadi ya. memang bukan hanya keteknikan, tapi juga untuk yang apa manajemennya juga monggo aja silahkan. Ya. Nah, kita coba lagi ya simpan Bapak Ibu bila masih ada pertanyaan. Kita masuk ke manajemen K3. Nah, ini mata kuliah ketiga nih setelah kode etik, profesionalisme dan ini K3. Jadi K3 ini adalah inti atau ya janganlah kita bilang insinyur kalau tidak memahami yang namanya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Karena kita kan bekerja harusnya ya selain dari diri kita punya awareness akan keselamatan kerja, juga dari tempat kita bekerja juga perlu menyediakan kan ya supaya kita bisa bekerja dengan aman. Nah, eh, terlibat dalam setiap kegiatan yang K3 itu kan sudah menjadi makanan kita ya dalam bekerja ya. Nah, pengalaman kerja itu juga macam-macam nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskannya di sini nih. Untuk mata kuliah K3 itu hanya ada 2 komponen. Saya yang satu ini dulu ya, komponen yang kedua dulu nih, yaitu training, workshop, dan juga seminar yang berkaitan dengan K3. Ya. Bapak Ibu bisa mengikuti seminar K3 yang diselenggarakan oleh PII, oleh lembaga ini ya, macam-macam ya, yang bisa Bapak Ibu ikuti. Termasuk dari universitas juga silakan, tapi biasanya K3 ini dari lembaga sertifikasi boleh ya, atau PII. Nah, sama seperti yang tadi, tapi isinya adalah ini nih. Semua yang berkaitan dengan K3. Either itu keselamatan maupun kesehatan. Ya, Bapak Ibu. Termasuk yang COVID kemarin itu, apa yang Bapak Ibu misalkan ada seminar, silahkan. Sama internasional, nasional, dan internal untuk levelnya. Bapak Ibu juga diminta untuk minimal 3 pembicara, 3 peserta untuk menuliskan tanggal pada saat Bapak Ibu mengikuti seminar, training, atau workshop tersebut. Ini sama ya seperti itu, cuma isinya pastinya berkaitan dengan K3. Nah, yang satu lagi komponen pertama itu adalah pengalaman Bapak Ibu bekerja yang ada kaitannya keterlibatannya dalam K3. Apa aja nih? Nah, dilaksanakan. Pastinya harusnya sudah dilaksanakan ya. Kalau belum berarti ya berarti udah ada perencanaan gitu ya.
Nah, contohnya yang di sini tahunnya misalkan ini tahun COVID dulu ya, tahun 2021 misalkan ya, atau 2020 maaf. 2020 semua kita kan mengeluarkan peraturan ya, bagaimana untuk menjaga karyawannya untuk tidak terkena dari COVID. Konten kerjanya apa? Nah, konten kerjanya itu contohnya ya, membuat peraturan terkait dengan kan waktu itu banyak ya terkait dengan jam masuk atau jam kantor atau pekerjaan yang mana yang bisa Zoom, mana yang tidak harus onsite kan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu terlibat di dalamnya silakan. Ini yang menjadi konten kerja. Perannya itu Bapak Ibu bukan peran di mana ya, di tempat jabatan Bapak Ibu bukan, tapi perannya sebagai keterlibatan Bapak Ibu pada konten kerja ini. Contoh, pembuat kebijakan. Nah, itu kan perannya ini. Bisa juga pelaksana kegiatan. Bisa, ya kan? Pembuat kebijakan atau review atau yang bertanggung jawab. Beda juga kan itu. Maksudnya yang bertanggung jawab itu kan mereview dan bertanggung jawab terkait dengan semua pelaksanaan kan gitu ya. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Itu untuk yang COVID. Terus juga project. Ya. Project misalkan project migas, konstruksi migas di Banyuasin misalkan ya, di daerah Sumatera Selatan. Nah, Bapak Ibu apa konten kerjanya? Yaitu membuat peraturan bagi setiap orang vendor atau karyawan yang memasuki area misalkan, karena itu kan proyek baru ya misalkan ya, itu boleh di sini. Jadi apa-apa saja yang Bapak Ibu bikin, nah itu yang dijadikan dokumen pendukung. Perannya yaitu tadi bisa sebagai pembuat, bisa pelaksana, bisa yang bertanggung jawab gitu ya. Monggo. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Robiduan ya. Bagaimana kalau saya ditempatkannya di bagian HSE, berarti profesionalisme Bapak dan manajemen ini K3 ini isinya mirip-mirip, bahkan double ya, ditulis di sana dan ditulis di sini bisa. Nah, tapi di profesionalismenya itu kan pasti ada yang satuan tanggung jawabnya ya. Nah, itu kan bisa terlihat tuh di situ tuh. Kira-kira demikian Bapak Ibu untuk 3 mata kuliah inti dari PSPPI ini. Ada yang mau ditanyakan kah? Untuk pendukung Ya. di K3 ini, Pak, Ya. apakah diperlukan atau hanya kita tulis saja seperti Pak Tota jelaskan gitu? Ada dokumen pendukungnya Pak ini. Kayak contohnya tadi dia juga nggak bakal bisa ke mata kuliah berikutnya kalau dokumen pendukungnya itu nggak dikasih Pak. Bisa contohnya dokumen pendukungnya sertifikat ya, penghargaan. Kan tiap perusahaan beda-beda ya. Penghargaan boleh. Terus juga dokumen pendukungnya itu perusahaan tadi, yang COVID tadi. Oke, jelas Pak, jelas Pak. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Jadi bedakan komponen 1 yaitu pengalaman kerja dengan seminar ya Bapak Ibu. Ini 2 hal yang berbeda nih. Kalau yang ini adalah ya project yang berkaitan dengan K3 dan terimplementasi. Kalau yang ini adalah seminar, training atau workshop yang diikuti. Terlepas dari peran pembicara atau peserta. Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Nggak ada lagi yang mau ditanyakan?
Baik. Pak, sorry Pak, tadi, halo Pak, Oke, oke. sorry Ya, Pak, ya, tadi ya. yang awal-awal agak telat masuk ya. Tadi kalau nggak salah ada SKCK Pak ya, Iya, iya, yang ada di, SKCK, Pak. Betul, di oke, kode etik, Pak. ya, Nanti ini saya oke kasih Pak, ya ke Bapak Ibu ya. siap, kasih. Oke, oke, oke. Nah, kita masuk ke mata kuliah keempat nih, seminar. Pada prinsipnya, mata kuliah seminar ini kan juga udah ada di sini ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau memasukkan yang sudah ditulis di sini, boleh. Tapi hanya 2 dan hanya boleh yang pembicara. Ya. Dari mata kuliah kode etik, ini dan ini, di mana peran Bapak Ibu sebagai pembicara, boleh dituliskan kembali di mata kuliah seminar. Jadi udah ada 6 lah Bapak Ibu sebagai pembicara. Kayak kalau ada yang lain silakan ya. Contohnya apa contohnya? Bapak Ibu juga ada yang namanya, wah saya pindah divisi nih. Saya harus belajar terkait dengan yang tadinya produksi menjadi quality. Nah Bapak Ibu tempat kerja ada ini, belajar SPC misalkan ya. Statistical Process Control. Nah, itu boleh aja ditaruh di sini. Semua yang berkaitan dengan seminar, training atau workshop yang keinsinyuran, monggo Bapak Ibu ditaruh di sini ya. Silakan. Kalau mau ditulis yang dari sana pun boleh ya. Yang peran sebagai pembicara maksimum 2 di tiap mata kuliah. Oke? Ya, pada prinsipnya seminar ini udah sama yang di sana. Kita masuk ke mata kuliah kelima. Studi kasus keinsinyuran. Nah, bedanya sama yang tadi itu kan ini ya, outstanding project kan. Ini dari sekian banyak project Bapak Ibu, tulis salah satu yang menurut Bapak Ibu outstanding lah, paling berkesan, paling wah, paling mantap. Nah, kalau yang di sini studi kasus keinsinyuran, bedanya Bapak Ibu perlu menyelaraskan studi kasus dari proyek yang Bapak Ibu ini dengan nanti ada yang namanya tinjauan aspek keinsinyuran yang berkaitan dengan konsep pengembangan dan konsep pencegahan kecelakaan, kegagalan, dan kerusakan. Jadi sedikit lebih complicated ya, dalam artian tinjauannya tuh harus dilengkapi berdasarkan engineering case study yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Yuk kita coba mulai ya. Bapak Ibu diminta untuk menuliskan nama proyek, tempat, lokasi, waktu pelaksanaan, dan peran Bapak Ibu pada proyek tersebut. Ya. Bahwa engineering case study ini dipilih berarti sudah lampau ya, sudah lewat. Yang artinya karena sudah lewat, ada pelajaran yang bisa diambil di sana. Lalu Bapak Ibu menuliskan deskripsi proyek ya, 500 sampai 1000 kata ya. Supaya apa? Supaya asesornya itu mengerti apa sih untuk studi kasus keinsinyuran ini ya. Nah, dari deskripsi tadi kalau mau pakai gambar juga silakan. Jadi ibaratnya Bapak Ibu menuliskan dulu di Word ya. Nanti di copy paste ke sini supaya gambarnya juga bisa keikut. Lalu Bapak Ibu tuh menuliskan kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi selama proyek. Proyek ini ambil satu proyek ya. Kendalanya itu apa? Terutama kendala yang berkaitan dengan kode etik. Kendala yang berkaitan dengan profesionalisme. Kendala yang berkaitan dengan K3. Kendala ini dituliskan di sini supaya menjadi clue untuk Bapak Ibu tuliskan yang di sininya nanti nih. Jadi yang tinjauan aspek keinsinyuran dari engineering case study ini nggak bisa langsung berdiri sendiri, tapi juga karena ada story ya, story yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Gitu ya. Contoh aja nih, saya ini aja ya, nanti kalau misalkan supaya untuk bisa lebih merepresentasikan.
Jadi Bapak Ibu punya proyek migas di sebuah desa ya yang di hutan lah. Nah, untuk menuju hutan itu ternyata juga ada kampung-kampung kan. Nah, kemarin itu ternyata banyak sedikit terlambat karena mengalami gangguan dari orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Either itu AMDALnya yang lama sekali atau sistem AMDALnya itu yang nggak disetujui oleh orang-orang sekitar karena takut dampaknya ya, dampak yang ditimbulkan ya, walaupun dalam perimeter sekian gitu. Nah, akhirnya timbullah konflik ya dengan orang sana. Nah, itu kan berkaitan dengan kode etik ya. Nanti yang tinjauan aspeknya bisa Bapak Ibu tuliskan. Perlu adanya di konsep pengembangan ya. Konsep pengembangan ini artinya improvement yang perlu dilakukan terkait dengan kendala yang dihadapi yang tadi. Contohnya konsep pengembangan satu yaitu tadi ya, perlu ada tim survei yang untuk memastikan kesiapan tim AMDAL ataupun negosiasi dengan orang setempat. Nah, karena adanya konsep pengembangan ini, pencegahan apa yang bisa diperoleh ya, atau untuk mencegah kecelakaan, kegagalan. Yang tadi ya, untuk keterlambatan akibat konflik dengan masyarakat sekitar bisa ditangguhkan atau bisa dicegah lah ya. Itu. Begitu juga nanti konsep pengembangan kedua, ketiga yang berkaitan dengan kode etiknya ya. Silakan. Bisa jadi Bapak Ibu menuliskan di sininya cukup kendalanya satu aja, tapi penyelesaiannya atau konsep improvementnya itu bisa sampai 3. Bisa jadi ya tiga-tiganya Bapak Ibu tuliskan terkait dengan kendala kode etik. Begitu juga sama halnya dengan kendala profesionalisme. Mungkin Bapak Ibu perlu menselaraskan dengan BIM atau apa ya supaya bisa mempercepat gitu ya. Ini profesionalisme tentu saja yang berkaitan dengan apa? SOP yang berkaitan dengan alat analisis, yang berkaitan dengan peralatan produksi yang bisa mempercepat ya, atau profesionalisme yang sesuai dengan bidang disiplin ilmu atau bidang profesi Bapak Ibu geluti. Profesionalisme. Begitu juga dengan K3L ya, dari proyek yang ini, apa saja yang menjadi kendalanya, nanti Bapak Ibu tuliskan 1, 2, 3 ya. Kendala-kendala yang perlu dituliskan terkait dengan improvementnya. Dan ini konsep pengembangan satu ini berasosiasi dengan konsep pencegahan ini ya. Jangan ini nggak berhubungan, ini pasti berhubungan nih. Karena Bapak Ibu menuliskan konsep improvement ini, maka dia mampu mencegah ini di nomor 1 juga. Nomor 2 akan jadi berasosiasi dengan nomor 2. Itu Bapak Ibu, ini autentifikasi karena dulu masih pakai ini ya, sekarang udah pakai link ya di web, jadi tidak perlu lagi. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu untuk seluruh mata kuliah. Jadi ada 5 mata kuliah ya yang di RPL kan. Monggo, gimana? Ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi? Silakan. Pak, ini Pak, mungkin Ya, ini nanti saat pengisian mungkin akan banyak bertanya ke Bapak nih Pak. boleh Pak. Ini Eh, kan makanya kita ada WA grup Pak. Silakan. ya, Mm-mm. ini nanti saat pengisian step by step poin-poin tadi Pak. Karena kalau Mm-mm. sekarang kan ya tadi kan udah dijelaskan juga. Nah, tapi nanti takutnya salah sih penerapannya Ya, Pak. nggak Hmm. apa-apa Pak. Pokoknya Bapak Ibu itu tadi ya harus menuliskan semua komponen juga. Nah Bapak Ibu udah ini nih
saya takutnya nanti akan ada dari Pak Kelvin ya, mulai dari sekarang udah bisa mencicil nih, ya, supaya kemungkinan sih 10 hari ke depan ya, 10 hari ke depan. Tapi nanti dari Pak Kelvin lah untuk akan ada di ini kan ya, kapan ininya. Nah, ininya nanti ya Bapak Ibu, kalau ada ragu yang sifatnya pribadi boleh japri saya. Kalau yang sifatnya masih general, yang kurang lebih kalau saya tanyakan ini teman-teman juga supaya nggak tanyakan berulang kali ya, silakan di WA grup kita itu jadi forum komunikasi kita ya. Gitu. Ada lagi kah Bapak Ibu? Silakan. Gini Pak, Ya, masalah mata kuliah mungkin sudah begitu jelas, ya, tapi yang kami sebagai mahasiswa dari luar negeri sudah ya. berulang kali bermasalah dengan SKCK, Pak. Nah, kalau kemarin-kemarin waktu kita masuk S1, S2, itu kan ada form tersendiri dari BINUS. Oh gitu. Nah, di situ kita tanda tangan, terus dia ya seperti kemarin gitu. Nah, kondisi sekarang apakah masih sama? Karena di sini, di tempat kita ini, tidak bisa mengeluarkan SKCK. Begitu juga dari KBRI, gitu, Pak. Jadi apakah masih sama seperti, atau harus saya cuti bikin SKCK, gitu? Iya, iya Pak. Jadi ini ya, apa namanya, karena Bapak kan ada di luar negeri ya, makanya tadi saya bilang, ada juga yang dari, misalkan ya, ini misalkan, Bapak orang Jakarta, tapi saat ini ya ditugaskan dari kantor ya, itu di Kalimantan, ya kan, dan itu 2 bulan lah, misalkan nggak pulang, misalkan ya. Nah itu lewat SKCK online aja Pak, registrasinya, ya, registrasinya. Nah begitu ada kesempatan pada saat pulang, ya silakan sajalah di ini. Tapi untuk pengumpulan ini Bapak perlu registrasi SKCK online-nya itu yang jadi bukti ya. Gitu Pak Syanubi. Oh, siap-siap. Nanti bisa japri, Pak. Baik, siap Pak. Ada lagi mungkin? Pak Iqbal, Halo, Pak halo Hamzah. Pak. Ya, Pak, monggo. saya Valentino Pak. Mau Monggo Pak. itu Pak menanyakan yang untuk proyek lagi Pak. Contoh saya kalau membuat produk baru dan nanti kan itu artikelnya kayak di launching itu termasuk nggak Pak itu proyek? Ini Pak Valentino, mohon maaf, ini untuk yang studi kasus keinsinyuran ini kah? Enggak Pak, yang tadi Pak, yang ini kah? apa ya? Ini? Iya ya kayak gitu termasuk itu masuk situ nggak Pak? Bisa nggak Pak? Ini kan RPL ya Pak ya kita ya? Iya, iya. Rekognisi. Artinya Oh yang udah launching. semua proyeknya itu sudah terlaksana. Oh. Gitu Pak. Baik Pak, baik Pak. Siap. Terima kasih Pak. Kalau yang nanti Pak, yang belum, itu masuknya nanti di laporan proyek keinsinyuran Pak. Laporan praktik keinsinyuran. Nah itu satu mata kuliah lagi tuh. Jadi total 6 mata kuliah. Oke Pak. Siap. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke Bapak Ibu ada lagi? Silakan. Ada? Tidak ada? Untuk tatap muka kira-kira gimana Pak? Apakah ada ini seperti kita harus hadir 1 kali atau berapa kali di tempat di Jakarta atau di tempat tertentu gitu Pak? Apa gimana Pak? Tempat tertentunya di mana Pak? Ya maksudnya ya mungkin bisa mengarrange lah gitu Pak, atau di hotel atau di mana gitu. Enggak Pak, jadi kalau yang RPL ini Pak,
itu satu ya, kan bentuknya kan portofolio, Pak. Jadi nanti apa Bapak isi, nanti klarifikasi oleh asesor ya. Kalau memang nomor telepon Bapak akan saya berikan ya ke asesornya. Nanti kalau asesor itu minta untuk klarifikasi, nah itu juga paling lewat Zoom, Pak. Nah, nanti untuk laporan praktik keinsinyuran, Bapak Ibu juga akan berkonsultasi minimum 5 kali dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing. Nah, dengan dosen pembimbingnya ini bisa dengan tatap muka, boleh. Bisa juga karena posisi Bapak Ibu ya dengan Zoom ya, biasanya dengan Zoom lah untuk konsultasi. Gitu sih, Pak. Jadi kalau nanti kita akan ada yang namanya welcoming. Jadi welcoming mahasiswa baru ya. Nanti Pak Kelvin juga akan memberikan informasi terkait hal itu. Kalau ada yang dan possible Bapak Ibu untuk hadir, silakan Pak. Jadi diharapkan sih hadir ya supaya kita bisa saling mengenal gitu ya. Itu sih Pak. Tapi walaupun nanti apa gitu ya, ada kesempatan Bapak Ibu untuk hadir, hadirlah supaya inilah kampus BINU saya nih tempat saya sekolah. Jangan sampai tamat juga nggak nggak sampai pernah mampir ya. Mampirlah Bapak Ibu ya untuk mengenal BINUS gitu. Gitu Pak kira-kira. Oke, untuk briefing pengisian ini saya kira cukup ya. Cukup. Nanti untuk pengisiannya akan ini ya Bapak Ibu mulai dari sekarang. Saya merekomendasikan Bapak Ibu udah mulai mencicil mengisi dari sekarang. Mengisinya di sini dulu sampai nanti ada link yang akan diberikan oleh Pak Kelvin. Ya. Jadi semangat Bapak Ibu, kita pastikan Bapak Ibu mengisi dengan baik dan benar sampai dinyatakan lulus ya. Gitu. Semangat dan tetap sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kelvin ya. Ya, terima kasih Pak Tato. Ya, silakan Pak Kelvin. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Tota atas pemaparan dan juga penjelasan mengenai mekanisme pengisian formulir portfolio mahasiswa RPL kelas Maret 2026. Bapak Ibu, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan saya Kelvin dari Marketing Representatif Pinus University. Saya rasa semua dari Bapak Ibu di sini sudah mengenal saya karena saya yang selama ini follow up ke Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya kami juga mengucapkan congratulations karena Bapak Ibu sudah diterima sebagai mahasiswa RPL dan seperti yang disampaikan oleh Pak Tota, Bapak Ibu memiliki kewajiban dalam mengumpulkan asesmen RPL ini 10 hari setelah link RPL kami berikan ya Bapak Ibu. Estimasi linknya akan kami mulai share itu di tanggal 10 Februari 2026. Jadi kalau let's say tanggal 10-nya sudah di-share, Bapak Ibu sudah harus melengkapi all completed itu di tanggal 20 Februari 2026. Sebagai informasi juga Bapak Ibu di tanggal 20 Februari 2026 akan dilaksanakan inaugurasi atau pelantikan mahasiswa ya, Pak Tota betul ya? Ya. Dari rundown, perkiraannya itu dari jam 7 malam sampai dengan 21.30 maksimal ya Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu yang memang berdomisili di Jabodetabek bisa hadir secara onsite di kampus Anggrek biasanya Bapak Ibu. Namun apabila memang berhalangan, tidak masalah bisa mengajukan secara online gitu sih Bapak Ibu. Kemudian saya rasa semua Bapak Ibu di sini sudah join di grup ya. Jadi kalau memang ada kendala atau pertanyaan seputar pengisian form RPL seperti yang disampaikan oleh Pak Tota, lebih baik ditanyakan saja di grup. Jadi agar semua member, semua mahasiswa di grup bisa mengetahui juga. Gitu sih.
Kemudian untuk Bapak Ibu yang dirasa dari segi berkas administrasi atau dokumen di laman pendaftaran BINUS Admission yang masih kurang, mohon bantuan Bapak Ibu untuk segera melengkapi ya Bapak Ibu. Jadi memang dari segi administrasi sudah harus lengkap semua sebelum tanggal 20 Bapak Ibu, termasuk dari pembayaran semester. Itu sih. Dari Pak Toto, apakah ada yang mau ditambahkan? Cukup Pak dari saya. Ya, baik. Ya. Dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Jika memang tidak ada, saya kembalikan ke Pak Tota. Terima kasih. Baik, mungkin kita bisa foto dulu nggak Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kalau berkenan untuk membuka videonya ya, kita foto dulu. Ya. Oke, terima kasih udah berkenan ya. Saya coba untuk ambil, ini ada dua ya. Ada dua, jadi saya ambil ya Bapak Ibu yang pertama. Oke, kasih senyum terbaiknya. Satu, dua. Oke, tunggu ya Bapak Ibu ya. Saya pindahin dulu nih. Satu lagi yang halaman kedua. Nggak ada ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Cuma satu ya? Cuma satu nih Bapak Ibu. Jadi kita sudah selesai ya kalau begitu. Cuma satu.